Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah tokoh yang berada di dalam Alkitab, yaitu bernama Abraham. Hari ini kita akan mendasari firman Tuhan kita di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Amin. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, kita hari ini akan belajar melihat bagaimana perjalanan iman dari seorang Abraham. Kita akan melihat dan merefleksikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat kisah Abraham ini, sesungguhnya kisah Abraham ini adalah sebuah panggilan yang begitu luar biasa. Bahkan ini pun menjadi panggilan dalam setiap kehidupan kita, karena ada sebuah hubungan antara panggilan Abraham dan panggilan Injil bagi setiap orang-orang yang berdosa. Kita akan melihat sebuah perjalanan di mana perjalanan ini dapat menjadi satu pelajaran yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kita, membuka mata rohani kita bahwa yang sesungguhnya kita adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak layak menerima anugerah daripada Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan memanggil setiap kehidupan kita seperti halnya Abraham ini. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana panggilan Abraham ini sesungguhnya menjadi sebuah panggilan juga dalam setiap kehidupan kita, karena panggilan Abraham ini adalah panggilan Injil bagi setiap umatnya untuk datang kepadanya. Mari kita simak bersama-sama dalam channel Pengkhotbah Desa. Ya, hari ini kita akan melihat siapakah Abraham itu. Abraham adalah keturunan dari Sem dan anak dari Terah. Abraham lahir dari tanah Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah negeri yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, termasuk ayah dari Abraham. Dia termasuk seorang penyembah berhala. Kalau kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua, di mana keluarga Abraham sesungguhnya adalah seorang penyembah berhala. Kalau kita melihat kembali dari kisah Abraham ini, ada sebuah perintah yang diberikan Allah kepada Abraham untuk pergi dari sanak saudaranya, pergi dari rumah bapaknya ke negeri yang belum mereka ketahui. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1, di mana Abraham diperintahkan untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya ke negeri yang belum ia ketahui. Apakah Abraham taat? Tentunya Abraham taat. Di tengah lingkungan yang tidak menyembah Allah yang benar, Abraham mengalami perjumpaan dengan Allah. Ini adalah perjumpaan yang akan mengubah kehidupan Abraham tentunya, di mana Abraham mengalami satu perjumpaan yang begitu luar biasa dari seorang penyembah berhala ketika Allah yang hidup memanggil kehidupan Abraham. Nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan imannya sampai pada satu titik ia menjadi orang yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dari hal ini kita dapat lihat bahwa Allah berdaulat untuk memanggil siapapun, dan inilah kasih Allah bagi manusia yang berdosa. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya inilah bayangan dari panggilan Injil. Berbahagialah orang yang mendengar dan merespon panggilan Injil untuk bertobat dan datang kepada Kristus. Karena dari jalan inilah manusia akan mengenal Allah yang hidup, Allah yang memisahkan hidup dari kefasikan dunia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau kita membandingkan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, di mana kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sesungguhnya kisah Abraham ini adalah panggilan bagi hidup kita juga, yang dimana Allah mau memanggil setiap kehidupan kita keluar dari kefasikan menuju terang yang ajaib di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita kembali lagi pada kisah Abraham ini, Abraham harus keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Allah mau Abraham meninggalkan zona kenyamanannya, kehidupan lamanya, untuk hidup memenuhi panggilannya, untuk hidup masuk seturut dengan kehendaknya. Dan sekali lagi saya tegaskan, inilah panggilan kita
di dalam Yesus Kristus. Karena panggilan Abraham adalah panggilan Injil bagi kita. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Alkitab katakan apa? Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini sesungguhnya senada dengan panggilan dari Abram ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya untuk menuju tujuan yang Allah tentukan. Ini pun menjadi panggilan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengikut Allah, ketika kita Dia panggil untuk menjadi murid-murid Kristus, kita pun harus merelakan zona nyaman kita. Bahkan kita harus rela untuk meninggalkan anak-anak, saudara-saudara laki-laki, perempuan, keluarga kita untuk mengikut Kristus. Ketika keluarga kita sungguh-sungguh membenci hidup kita, ketika keluarga kita tidak mendukung hidup kita, kita adanya komitmen untuk tetap percaya kepada Kristus. Pastinya hal ini pernah kita alami dalam setiap kehidupan kita. Kita pernah tertolak, kita pernah terintimidasi oleh karena iman kita. Yang Tuhan mau komitmen kita. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Inilah panggilan Injil bagi hidup kita. Jadi dari kisah ini sesungguhnya kita belajar tentang apa? Panggilan Allah kepada Abraham adalah panggilan Injil bagi manusia berdosa. Allah memanggil manusia untuk keluar dari kefasikan. Perhatikan perintah yang Allah berikan. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari hal ini kata pergi menurut tafsiran Matthew Henry memiliki makna pergilah cepat-cepat dan larilah demi nyawamu dan jangan menoleh ke belakang. Sesungguhnya ini adalah panggilan bagi setiap kehidupan kita yang sedang berdosa, supaya kita tidak binasa oleh karena keberdosaan kita. Kita harus pergi dari kefasikan kita menuju kepada pertobatan sejati, yaitu yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki jaminan kehidupan, kita memiliki tempat yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya hal yang kedua, dari panggilan Abraham ini sesungguhnya Allah memanggil manusia untuk apa? Untuk hidup di dalam iman. Seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani, dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Perhatikan baik-baik, panggilan Abraham sungguhlah unik. Ia pergi ke tempat di mana ia sesungguhnya belum mengetahui. Ia melangkah, ia berangkat sesuai dengan arahan daripada Allah itu sendiri. Ia penuh dengan ketaatan, iman yang pastinya menghasilkan ketaatan. Kita memiliki iman yang berbuah ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Sudahkah iman kita sungguh-sungguh menghasilkan sebuah ketaatan hari ini? Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjalanan inilah Allah mendidik Abraham. Bukan hal yang mudah untuk melangkah. Mungkin secara manusiawi akan berkata, mustahil ini Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat dalam perjalanannya, dia mulai khawatir tentang janji Allah. Bagaimana Allah berjanji untuk memberikan ia keturunan. Tetapi faktanya Abraham sudah tua dan istrinya mandul. Tetapi apa? Allah menguatkan Abraham. Allah menghibur Abraham, menguatkan janjinya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang kelima, kita dapat menemukan bagaimana Allah menghibur Abraham. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, ketika hidup kita berjalan di dalam iman kita, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, karena Allah akan memberikan kita kekuatan penghiburan yang hanya
kita dapatkan di dalam Dia yang telah memanggil hidup kita. Dia yang memanggil hidup kita tentunya adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Maka dari itu melangkahlah di dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi di tengah kerusakan total hidup manusia oleh karena dosa, Allah hadir memanggil mereka melalui apa? Melalui Injil untuk menjadikan mereka umat beriman kepadanya. Sesungguhnya kita tanpa Injil Kristus, kita tanpa Yesus adalah orang yang telah rusak, bahkan telah mati di dalam dosa. Kita tidak punya kemampuan untuk hidup. Tetapi oleh karena Injil yang hadir dalam kehidupan kita, Ia memberikan kita kehidupan. Sehingga oleh karena anugerahnya, kita dimampukan untuk merespon anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Percayalah kepada Injil, maka kita akan diselamatkan. Inilah rancangan Allah bagi bangsa-bangsa. Tuhan panggil umatnya di dalam Kristus untuk apa? Menjadi ciptaan baru, agar mendapatkan pembenaran. Oleh karena itu, arahkanlah terus hidup kita pada anugerah Allah. Kita akan lihat di dalam Efesus 2 ayat 8-9 di sana begitu luar biasa Allah memperdamaikan setiap kehidupan kita. Allah memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh karena anugerah daripada Tuhan. Dan anugerah itu Tuhan berikan sehingga kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena anugerah yang mendahului hidup kita, sehingga hidup kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Inilah perjalanan iman dari seorang Abraham yang dapat menjadi refleksi juga dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita pun dipanggil untuk masuk dalam panggilan ilahi, panggilan Injil Yesus Kristus yang memanggil kita dari kefasikan menuju terang yang ajaib. Sudahkah kita hidup di dalam terang Tuhan? Kiranya hal ini dapat memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong setiap kehidupan kita. Shalom.